Oke, silakan Bang Gigin sama gurunda kami Bang Juma. Eh, Selamat sore Bang Juma. Sore saudara, Jadi silakan. saya umat Kristen yang kurang begitu mengerti soal Ya, Alkitab ya. Saya datang kemari juga karena saya penasaran begitu dengan pernyataan dari Bang Juma. iya Tadi Bang bang. Juma mengatakan soal naiknya Yesus Kristus itu sebagai manusia ke surga, benar? Iya, dia naik ke langit sebagai manusia, tidak pernah berubah bang. Oke, maaf ya Bang Juma, saya Iya, belum begitu mengerti soal agama yang saya anut, tapi saya mempercayai bahwasanya Allah Bapa itu yang di sorga adalah utusan dari Allah Bapa itu Yesus. mengutus Yesus Kristus ke bumi untuk menebus dosa manusia. Itu yang saya percayai. Maaf ya Bang Juma, saya Ya, bukan mengajari, silakan, bukan silakan. juga menggurui. Uh, Iya, jadi pertanyaan saya begini Bang Juma, apa ada siap. bagaimana caranya Yesus itu sebagai manusia naik ke surga menurut agama yang Bang Juma yang menurut Bang Juma percayai gitu. Iya, Sementara sementara siapapun kita yang hidup di dunia ini belum tahu itu bagaimana surga. Saya iya, masih penasaran ini. Menurut Alkitab saya, dia itu naik ke surga iya, seperti menjadi roh. Dia menjelma menjadi roh karena dia sudah mati di kayu salib, dikuburkan ketiga hari kemudian baru dia naik ke surga. Dia tuh naiknya seperti apa? Dia naiknya itu jadi roh gitu, bukannya manusia gitu. Jadi menurut saya yang saya juga di sini komal dengan ada nih Bapak gimana ya, satu pekerjaan saya tadi yang kirim link Bang Juma kepada saya. Coba Bang Gin masuk ke apanya Bang Juma, mungkin nanti ada penjelasan di situ. Namanya Pak Kurnia, dia selalu yang sharing-sharing sama saya di pekerjaan gitu. iya. Oke, Gimana mohon maaf bang? ya Bang Juma, saya bukan mau Siap, menggurui, saya mau tahu apa siap. bisa sebagai manusia yang kayak seperti Bang Juma bilang bisa naik ke surga gitu. Mohon penjelasannya Iya, Bang Juma. Terima baik, kasih. baik saudara. Makasih. Jadi ketika berbicara mengenai hal yang di luar nalar kita, di luar kebiasaan kita sebagai makhluk manusia yang memiliki derajat tertinggi di antara seluruh ciptaan Tuhan, maka kita harus melibatkan kuasa Tuhan. Tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena tidak masuk akal. Tetapi Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Ketika Allah menghendaki kemudian Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit, maka itulah yang terjadi. Tidak ada kemudian hal yang tidak bisa ketika Allah menghendaki itu terjadi. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakimah. Allah mengangkat Nabi Isa. Diangkat ke langit Nabi Isa itu. Lalu kemudian Anda mengatakan bagaimana itu bisa terjadi? Allah yang menghendaki, bukan Nabi Isanya yang mau terangkat. Kalau Nabi Isa yang mau naik ke langit itu mustahil, karena Nabi Isa manusia. Tetapi karena pencipta langit dan bumi, sang pengutus menginginkan dia terangkat ke langit, maka itulah yang terjadi. Coba sedikit Anda melihat di dalam kitabnya Yahudi, di kitab Mazmur, data nomor 16-nya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini cerita ketika kemudian ada sosok hambanya yang ingin dibunuh kemudian, lalu diangkat oleh Allah ke langit. Dan ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Kalau dalam pandangan umat Islam, kalau di Kristen ini adalah untuk Yesus. Iya, silakan. Bang Juma, maaf Bang Juma. Saya terpecah konsentrasi saya mendengarkan penjelasan Bang Juma dengan tepuk tangan seperti itu Bang Juma. Karena saya ini masih bodoh. Maaf ya Bang Juma, tolong supportnya ke pendengar, dihilangkan dulu suara-suara tepuk tangan itu. Karena saya masih bodoh. Saya pengen belajar, bukan mendengarkan tepuk tangan. Terima kasih.
Baik. Jadi gini, Yesus ketika dicobai oleh iblis, iblisnya berkata kepada Yesus di dalam Lukas 4. Yesusnya kemudian ditanya, "Wahai Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Tuhan, bait Allah, ke bawah, Baitullah. Sebab ada tertulis tentang engkau, ketika engkau benar-benar adalah anak Tuhan, Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Maksudnya, kalau engkau Yesus adalah betul-betul rasul utusan Tuhan, saya ingin bukti. Silakan Anda jatuhkan diri Anda ke bawah. Sebab Tuhan sudah menjanjikan bahwa Dia akan mengutus malaikatnya untuk menantang anaknya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Dan ternyata ada tertulis, betul-betul itu tertulis. Silakan Anda lihat di Mazmur 91. Di situ tertulis bahwasanya sebab malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di jalanmu, mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti Mazmur 91 ini adalah nubuat untuk Yesus. Nah, di situ Yesusnya diangkat ke langit, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Artinya yang diterangkan oleh Al-Quran Nabi Isa diangkat ke langit itu betul adanya berdasarkan Bible dalam pemahaman Kristen. Barafahullahu ilai wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa dan tidak dibunuh oleh mereka, melainkan diangkat oleh Allah ke langit. Nah, itu ada buktinya, Bang. Di dalam Mazmur 91, di dalam Lukas 4, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Seperti itu. Silakan. Bang Juma, maaf ya. Apalagi yang mau dihilangkan? Iya, lanjut, Bang. Bukan, saya bukan mau menghilangkan gitu. Saya hanya mendengarkan penjelasan dari Bang Juma. Begini, Bang Juma. Jadi dia kalau naik ke surga itu, Bang Juma apa tahu bagaimana bentuk naiknya dia ke surga, sementara kita dulu kan kita belum lahir ini zaman itu kan gitu. Apa Bang Juma dengan ilmu Al-Qur'annya bisa menjelaskan bagaimana naiknya Isa Al-Masih ke surga? Dia seperti apa gitu? Terima kasih. Ya, jadi kalau di Islam itu, Bang, di Islam itu kan Al-Qur'annya bukan seperti cerita film. Allah hanya membantah tuduhan orang-orang kafir bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh. Allah mengatakan tidak. Dia tidak dibunuh, melainkan Allah mengangkatnya ke langit. Nah, terkait dengan cerita-cerita bahwa dia diangkat ke langit, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Bahwa naiknya ke langit itu seperti apa dan seterusnya, itu tidak ada diceritakan dalam Al-Quran. Yang pasti Al-Quran datang membantah tuduhan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh. Itu, Bang. Harusnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu dipertanyakan kemudian kepada pihak Kristen. Kenapa? Bertaburan dalil di dalam Bible yang menceritakan Yesus terangkat ke langit. Langit terbelah, lalu kemudian dia terangkat ke langit. Lalu orang-orang banyak melihat Yesus duduk di samping kanan Tuhan Bapa. Nah, Kristen lah yang perlu menjawab itu. Bagaimana seorang Kristen bisa melihat langit terbelah, lalu kemudian dia melihat Tuhan duduk berdampingan di atas. Sedangkan bukankah langit ini tidak bisa kemudian dilihat apa yang di atas sejauh kilometer? Sedangkan di Bible mereka melihat langit terbelah dan mereka melihat Yesus duduk di samping kanan Bapa. Gimana ceritanya itu, Bang? Kok bisa orang kan katanya Tuhan tidak bisa dilihat, tapi kok mereka melihat Yesus duduk di samping kanan? Kalau Yesus duduk di samping kanan berarti Bapa, Tuhan Bapa di sebelah kiri. Kok orang Kristen bisa melihat itu? Contoh misalnya dalam Kisah Para Rasul 1:9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit, ke surga, akan datang dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke surga." Lalu Yesus diberitakan duduk di samping kanan Bapa. Bagaimana itu bisa dijelaskan itu, Bang? Kok ada Tuhan bisa duduk berdampingan, kemudian kok Bapa bisa dilihat di sebelah kiri? Kalau di Nabi dekat Islam kan cuman mematahkan tuduhan bahwa Nabi Isa itu dibunuh. Enggak, kamu tidak membunuh nabiku, melainkan aku mengangkatnya ke langit. Gitu, Bang, kalau di Islam. Tidak dijelaskan caranya naik begini. Nah, kalau di Kristen malah dilihat si Bapa ini duduk di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Bukankah Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha besar? Bagaimana ceritanya? Terlihat ternganga ini langit, kemudian Bapaknya terlihat duduk di kiri, Yesusnya di kanan. Gimana ya? Saya pening juga sih kalau bahas itu. Silakan, Bang. Bang Juma, saya Iya. belum pernah itu mendengarkan Bapa di kiri, Yesus di kanan, belum pernah itu. Di agama saya bukan seperti itu doanya, Bang Juma. Oh, Yang saya dengar gitu di doa yang saya percaya kayak gitu kan, duduk di iya, sebelah iya, kanan iya. Bapa di sorga, itu menurut kami seperti yang di Al-Quran mungkin mengertikan. Jadi bahasa eh, bahasa manusia menuju Tuhan, menurut saya itu diartikan bagaimana dengan yang baiknya. Begitu mungkin menurut saya, Bang Juma. Saya ini masih rendah ilmunya, Bang Juma. Bukan saya itu maksudnya tidak mempercayai Tuhan, gitu kan. Tapi yang saya juga sering masuk itu ke roomnya Kak siapa? Mikana. Belakangan ini saya mendengarkan juga Mikana, tapi saya tidak ya maaf ya. Saya pun sebagai umat Kristen tidak cocok dengan pernyataan Kak Mikana itu yang menyatakan bahwasanya Yesus itu menciptakan langit dan bumi. Menurut saya dari SD saya itu belajar agama yang diterangkan di situ bahwasanya Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Nah, di situ Tuhan Yesus itu disebut dengan Tuhan karena pengikutnya itu percaya dengan Tuhan, percaya dengan Yesus, makanya manusia menafsirkan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan seperti segambar dengan Allah Bapa yang di sorga, karena satu pun manusia belum pernah menjumpai Bapa yang di sorga. Bahkan Yesus sekalipun belum pernah menjumpai pada saat itu Bapa di sorga. Menurut agama yang saya percayai ya, Bang Juma, saya kan dari SD juga saya pelajari agama gitu kan, Bang Juma. Jadi yang menurut saya percaya ini, dia itu Yesus itu diyakini sama umat-umatnya bahwasanya dia itu adalah Tuhan, dialah juru selamat yang dibicarakan orang banyak. Makanya umat Kristen itu mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan gitu. Sementara Bapa di sorga, kita belum ada satupun, bahkan Yesus sendiri pun belum jumpa pada saat itu dengan Bapa di sorga, belum jumpa. Setelah dia itu naik baru dia baru mengetahui Yesus itu, Bapa itu seperti apa di surga sana. Menurut saya seperti itu, Bang Juma. Jadi di sini yang saya tidak percayai gitu. Menurut cerita dari Bang Juma ini belum saya percaya, belum saya yakini bahwasanya naik ke surga itu sebagai manusia, sementara surga itu dimanapun kita tidak tahu, Bang Juma. Naiknya seperti apa pun saya tidak tahu, Bang Juma. Itu yang saya dari tadi dengarkan. Gimana naiknya ya? Gitu yang menurut saya, Bang Juma. Jadi mohon maaf Bang Juma, saya bukan ada ilmunya, saya mau belajar gitu, Bang. Mohon kasih penjelasannya yang lebih bisa dimengerti dengan akal sehat saya gitu, Bang Juma. Tapi apakah Anda percaya bahwa Yesus itu terangkat? Saya percaya dengan pernyataan yang di Kristen, karena begini Bang Juma, setiap yang mati akan naik pada akhirnya ke surga. Menurut Tapi saya, Yesus katanya nggak naik, Bang. Nggak mati katanya, Bang. Yesus nggak mati. Dia itu menjelma sebagai roh, roh dari ini yang Bang bahaya Juma. ini. Saya maaf ya Bang, saya masih belum ada ilmunya. Saya menafsirkan menurut dari yang saya percayai. Saya mohon maaf, ini typing yang di bawah-bawah ini saya nggak bacain karena menghilangkan konsentrasi saya. Jangan peduli Bang Bikin. Langsung fokus sama Bang Zuma. Oke, jadi maksud saya seperti ini Bang Zuma.
menurut pemikiran saya Bang Juma, yang diartikan dari saya mengenal agama Kristen, karena dulu saya lahir ke dunia ini saya Islam. Setelah bapak sedikit saya cerita ya. Bapak saya dengan mama saya itu menikah dengan Islam, sementara mama saya itu agamanya Kristen dulu. Setelah nikah mereka itu punya agama Islam, lahirlah kami. Mungkin di beberapa waktu mereka cerai, pisah. Mama ke agamanya juga, saya pun ikut sama mama, bapak saya ikut dengan agamanya, mungkin seperti itu dulu. Makanya saya tetap di Kristen gitu Bang Juma. Jadi begini maksud saya, bukan karena saya mempercayai agama Islam, bukan juga saya mempercayai agama Kristen. Saat ini saya ini masih mencari alasan bagaimana ceritanya kok bisa sampai segini ruwetnya gitu. Saya pun tidak tahu mengapa tiba-tiba saya masuk ke ilmu Alkitab maupun Al-Quran seperti ini Bang Juma. Sampai istri saya pun membilangkan, kenapa kok belakangan ini mau dengarkan kayak gitu, nanti kamu nggak percaya sama agama, dibilang. Nggak apa-apa, saya boleh nggak aja. Saya tahu Yesus bagi Anda itu siapa? Yesus itu bagi saya itu juru selamat Bang. Bagi saya ya, menurut agama saya itu juru selamat. Dialah yang menyelamatkan umat manusia yang telah jauh di dalam dosa gitu. Jadi dia menyelamatkan umat ini supaya umat Kristen ini tidak salah gitu. Sebentar ya Mak. Menurut saya seperti itu Bang Juma, mohon penjelasannya Bang. Ini juru selamat ini maksudnya dalam tataran apa? Kalau orang tua kita itu kan juru selamat kita juga. Maksudnya juru selamat bagi Anda Yesus ini, juru selamat itu maksudnya pencipta langit dan bumi kah? Atau apa? Atau dia hanya manusia utusan Tuhan? Gini Bang Juma, yang saya tahu Allah Bapa yang ada di sorga sana, yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa, dia itu mengutus anaknya yang tunggal lahir menjadi manusia melalui perawan Maria. Kenapa Maria dibilang perawan sementara dia itu sudah mempunyai suami? Karena perawan Maria ini dinyatakan tidak bisa mempunyai keturunan sampai dia itu sudah tua. Tidak mungkin lagi, dia sudah monopos dalam ceritanya itu. Jadi dengan karunia Tuhan, dia itu menghendaki bahwasanya Yesus itu akan lahir dari seorang perempuan yang bernamakan Maria dengan umurnya segitu, yang tidak mungkin lagi dia mempunyai keturunan. Tapi dia itu dengan kuasa Allah Bapa tadi itu, dia memberikan apa? Dia memberikan memberikan, ya gimana bilangkan menjelaskannya, intinya Yesus ini cuma ciptaan atau pencipta? Yesus ini dia ini gimana Bang? Ciptaan atau pencipta Yesus ini? Ciptaan manusia gitu. Iya, Yesus ini ciptaan Tuhan atau dia adalah pencipta itu sendiri? Oh, saya tidak mengerti pengertian maksud Bang Juma ini. Yang Tuhan itu kan cuma satu. Tuhan itu satu atau ada banyak Tuhan menurut saudara saya ini? Oh, menurut saya Bang Juma, Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu yang kita percayai. Kalau yang mana yang satu itu, Yesus atau Bapa? Bagaimana Bang? Bapa. Yang satu itu Yesus atau Bapa? Menurut saya Tuhan itu Bapa di sorga. Berarti bukan Yesus ya? Yesus itu kita mempercayai dia, bahwa melalui dialah kita sampai ke sorga. Berdoa kita itu kita maksud Anda kita itu maaf Bang kita Juma. yang maaf Bang Juma, jangan kunci omongan saya karena saya belum mengerti arti ucapan Bang Juma ini. Saya pun maaf, saya ini ibaratnya domba yang tidak mempunyai domba itu cuma Bani Israel Bang. Kita bukan domba. Kalau ada orang di luar Israel ngaku domba, itu serigala nyamar. Oke Bang Juma, saya yang merasa saya seperti domba yang tidak punya gembala. Maaf Bang Juma, saya ini merasa diri saya saat ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala, yang tidak mempunyai tuan. Baik, Yesus itu gembala untuk siapa? Gembala menurut untuk Yesus, umat-umatnya.
Ya, siapa umatnya Bang? Umatnya itu adalah orang yang percaya akan Tuhan Allah Bapa di sorga. Bahwasanya Semuanya orang. bagi yang percaya dengan Allah Bapa di sorga. Ingat gak cerita ketika ada seorang ibu yang percaya kepada Yesus tapi dia cuma dianggap sebagai anjing? Oh, saya belum sampai situ, Bang. Nah, itu ceritanya di Matius 15 tuh. Ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus, percaya sepercayanya kepada Yesus, apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan non-Yahudi tersebut? Betul, Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Berarti Yesus mengiyakan bahwa di luar Yahudi yang ngaku-ngaku percaya. Matius 15 nomor 22, 23, 24, 25. Matius 15 ayat 24, 22, 23, 24, 25. Ya. Di situ ada seorang perempuan yang datang kemudian kepada beliau. Ketika dia menyingkir di Tiros, di Sidon, ada perempuan Kanaan datang kemudian dia katakan gini, kasihanilah aku, wahai Tuan, anak Daud, karena anakku perempuan ini kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab wanita tersebut. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sehingga Yesus ketika diperintah oleh muridnya, Yesus suruh dia pergi perempuan ini. Jawab Yesus kemudian kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu adalah orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan mohon maaf, saudara Gigi Bani Israel enggak? Apa Bani Israel? Hah? Dari suku mana abang ini? Saya suku Karo. Bang, ini dia. Sorry. Jangan tertawa. Suku Israel itu hanya 12 suku, Bang. Tidak ada suku Karo dari anak Yakub. Sedangkan Yesus diutus hanya kepada ke-12 suku tersebut. Bang Juma, gini loh, Bang Juma nanya seperti itu. Saya pikir secara manusiawi saat ini saya berpunyai suku apa, makanya saya bilang saya suku Karo gitu, Bang. Saya ini orang bodoh, Bang Juma, bukan orang pintar. Jangan mengatakan bodoh. Selama Anda ingin belajar, itu adalah orang pintar. Jangan menertawai kebodohan saya. Gitu, sorry, saya minta maaf. Jadi gini kawan, Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari umat Israel. Saya bertanya, apakah Anda umat Israel? Anda mengatakan iya. Hah? Saya umat Israel. Yang disebut umat Israel itu Bani Yakub, keturunan Yakub. Israel itu anak Yakub, anak Nabi Yakub. Anda orang Karo. Bagaimana ceritanya itu, Bang? Nyambungnya di mana itu, Bang? Gini Mas, ini Bang, menurut saya karena saya mengakui saya Israel gitu kan, karena saya Kristen gitu Bang. Oh nggak bisa, Kristen dengan Israel itu berbeda. Bukan satu itu. Bani Israel itu, Bani itu artinya apa? Itu bahasa Ibrani. Bani dari kata Ben itu artinya anak jasmani. Anda bukan anak jasmani, bukan anak biologisnya Yakub. Berarti Anda nyamar gitu saudara. Nah Yesusnya mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda bukan umat Israel. Silakan. Sejauh ini saya masih belum paham ya Bang. Bang cuma menjelaskan seperti itu, saya masih belum paham. Tapi saya masih mau belajar, saya mencari tahu lagi gitu Bang. Anda tahu nggak saudara? Bahwa Yesus mengusir orang-orang yang di luar Israel nanti di akhir zaman. Saya belum pernah dengar Bang. Tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga?
Aku Yesus pada saat itu akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan tepuk tangan. Diam. Diam. Oke, jadi Yesusnya mengusir bang. Orang-orang di luar Yahudi diusir sama Yesus, termasuk Anda. Itu dalil di dalam kitab Anda tuh, di Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang bernubuat pakai nama Yesus Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus Kristen. Yang bermujizat pakai nama Yesus Kristen. Kristen diusir oleh Yesus bang. Perih itu bang. Tapi mau kayak mana lagi? Harus ada pengikut Yesus sang penyesat. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Masya Allah. Bunda Milan tidak kapok-kapok juga ternyata. Jadi gitu. Makasih Bun. Barakallahu Jadi fik. menurut abang, Ya gimana? Jadi menurut abang Yesus Kristus itu menyesatkan bagi umatnya. Yesus Kristus yang datang kepada Kristen itu bukan anak Maria bang. Bukan utusan Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Itu Yesus yang berbeda. Itu Yesus palsu itu. Yang kalian sembah itu yang Bang, palsu itu. Bang, Ya. gini bang. Ya. Ada nggak dalilnya menurut abang di Al-Quran itu bahwasannya Yesus itu ada yang palsu? Yes. Al-Quran surah An-Nisa. Yang mereka salibkan itu adalah orang yang diserupakan oleh Nabi, oleh Tuhan, oleh Allah terhadap Nabi Isa alaihissalam. Maka yang disalibkan, yang dikuburkan, yang digantung, yang keluar dari kubur itu bukan Nabi Isa, tetapi sosok lain. Nah, Yesus yang asli juga mengatakan kepada Bani Israel, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Maksud Yesus, setelah aku akan muncul Yesus Kristus yang palsu, tugasnya menyesatkan dan dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan tepuk tangan. Sabar. Nah sekarang siapa di dunia ini yang mengaku pengikut Kristus? Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Kristus palsu yang datang setelahnya, yang menyesatkan manusia dan banyak menyesatkan banyak orang dan akan menyesatkan banyak orang. Di mana tertulis bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Jadi kalau hari ini Kristen mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan kami, ya wajar, memang pantas. Karena memang ada penyesat yang ngaku Yesus Kristus. Kalau hari ini kalian mengatakan kalian benar, kalian tidak salah, ya memang namanya juga orang yang sudah tersesat. Orang kalau tersesat di jalan bang, selalu merasa dirinya benar. Kalau dia sudah sadar bahwa jalan saya ini tidak benar, maka dia akan keluar untuk mencari jalan yang lain. Selama dia mengatakan, oh ini jalannya kok udah benar, kok ini nggak ada kok yang salah, ini pohon ini sudah benar, tanda-tanda jalan ini lorongnya, ini sudah jalan ini, ada sungai ini sudah benar ini jalannya. Itu orang tersesat itu, yang sombong. Sudah jelas-jelas dia sudah tahu ini adalah bukan jalan, tapi dia masih sombong, angkuh. Itu tanda-tanda orang yang mati dalam kesesatan. Yesus berkata kepada Bani Israel, waspada, ketika ditanya oleh Bani Israel di dalam Matius 24, guru apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, kata Yesus, 1, seperti kilat yang bersinar menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti kedatangan Yesus nanti itu seibarat matahari yang bersinar dari timur sampai ke barat. 2, matahari menjadi gelap. 3, bulan tidak bercahaya. 4, bintang-bintang di langit akan jatuh. 5, kuasa-kuasa langit berguncang. 6, aku Yesus akan terlihat nampak di langit dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu 6 tanda kedatangan Yesus menurut Yesus. Sedangkan Yesus palsu ketika datang kepada Paulus, ketika datang kepada penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos, ketika datang kemudian kepada Kristen-Kristen yang mengaku aku tadi malam bertemu Yesus, aku mimpi bertemu Yesus, itu tidak disertai oleh tanda-tanda.
Matahari tidak bercahaya, menjadi gelap. Bulan kemudian tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Yesus terlihat oleh seluruh manusia di langit. Tanda-tanda itu tidak ada. Berarti kata Yesus, jika apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Sorry kawan, sorry saya sudah latah ini. Jadi begitu saudara. Yesus yang mengatakan itu, makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Karena orang Yahudi adalah keturunan dari ke-11 murid Yesus yang menerima nasihat. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus ya. Sebab kedatanganku nanti itu ditandai dengan tanda-tanda ini. 1. Seperti sinar bercahaya dari timur sampai ke barat. 2. Matahari menjadi gelap. 3. Bulan tidak bercahaya. 4. Bintang-bintang jatuh dari langit. 5. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. 6. Aku akan datang terlihat di langit dan dilihat oleh seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tetapi Yesus palsu sang penyesat. Jangan tepuk tangan. Silakan. Begitu kawan. Saya sesuai dengan data ya, saya tidak asumsi. Silakan Anda lihat di Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26, 27, nomor 30. Silakan Anda baca lengkap di situ. Tanda kedatangan Yesus adalah sesuai dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan tanda kedatangan Yesus Nabi Isa alaihissalam jelas, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh Isa ketika datang benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Itu betul. Sesuai dengan pengakuan Yesus. Tanda-tanda kedatanganku adalah tanda adanya kiamat. Matius 24 nomor 27 nomor 30. Al-Qur'an tidak salah. Nah, sedangkan yang datang mengajarkan Kristen, menjadikan orang Romawi, orang Yunani, orang Belanda, orang Barat menjadi Kristen, tanda-tanda itu tidak ada di situ. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus berubah menjadi bukan manusia? Nah, sedangkan kawan, ketika Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus, itu sama dengan dia mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia kepada Paulus. Sedangkan di dalam kitab 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Jadi Paulus ditanya nih, Paulus sini, kamu duduk. Suma duduk situ, sampingnya Paulus. Nah kalian berdua mau kutanya. Paulus, ya paman, kamu pernah tahu tentang Yesus? Tahu. Dia pernah datang kepadamu? Pernah. Datangnya Yesus kepadamu itu sebagai manusia atau bukan? Bukan. Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Itu kata Paulus. Oke. Sekarang Bang Suma ditanya. Bang Suma, iya paman. Kamu pernah dengar Yesus? Pernah dengar. Yesus pernah datang nggak kepadamu? Enggak. Yakin Yesus tidak pernah datang kepadamu? Enggak. Kalau Yesus datang kepadaku, kiamat sudah terjadi paman. Karena Yesus mengatakan ketika aku datang, tanda-tanda ini akan menyertai. Apa itu? Bintang-bintang akan berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Apalagi? Matahari tidak lagi bercahaya tapi gelap. Bulan tidak lagi bercahaya. Kiamat. Enggak, saya enggak ada Yesus datang kepada saya. Walaupun yang Bang Cuma maksud kalau dia datang melalui mimpi itu termasuk akhir zaman. Iya, kan Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku. Kalau aku yang datang, tandanya adalah bla 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 bla. Jadi kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab akan muncul Kristus palsu, nabi palsu untuk melakukan banyak mujizat dan menyesatkan banyak orang dan bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Coba Anda buka Matius 24
nomor 23 dan 24. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Yesus Kristus yang palsu itu? Ya Kristen. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sekarang permasalahannya adalah, adakah tanda-tanda itu sudah terjadi? Tidak ada. Berarti Yesus yang datang kepada Kristen atau yang datang kepada para murtadin itu seluruhnya berdasarkan Yesus asli, semuanya adalah Yesus palsu. Kata siapa? Kata Yesus dong, bukan kata Bang Suma. Dalilnya mana? Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Lalu kapan Yesus itu datang? Baca Matius 24, nomor 27 dan nomor 30. Tanda-tanda kedatanganku adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah tanda-tanda itu ada pada Paulus? Nehi, tidak ada. Ndek nara. Artinya yang datang kepada Paulus itulah penyesat, karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, tergenapi enggak di agama Anda? Tergenapi. Matius berapa? Yesus berkata, Matius 24, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Apakah tanda-tanda itu sudah ada menurut Yesus? Kan ditanya tuh sama orang-orang muridnya, guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Wah, Yesus jelaskan, tanda kedatanganku adalah matahari tidak lagi bersinar, matahari menjadi gelap, bulan tak bersinar. Itu tanda kedatangan Yesus. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Loh, banyak kok yang mengaku kedatangan Yesus. Ada yang murtad nih. Pada saat aku umroh ya, aku melihat ada Yesus duduk di atas Ka'bah. Pada saat aku tahajud ya, ada seberkas cahaya datang kepadaku dengan memakai surban, rambutnya gondrong, wajahnya bercahaya dan berkata, akulah adalah Yesus. Pada saat aku lagi sujud, berdoa kepada Allah, tiba-tiba aku mendengarkan suara dan aku berpaling. Aku lihat ada cahaya dan di situ tertulis Kristus. Makanya aku murtad. Nonsen itu semua. Yesus berkata, waspada ketika ada sosok yang datang kepadamu mengaku Yesus Kristus. Itu bukan aku. Jangan kau percaya. Jangan dari Al-Quran, dari Bible aja itu udah patah itu. Kalau di Al-Quran Nabi Isa sudah terangkat, tak ada lagi Nabi Isa nggak ada. Nabi Isa datang nanti ketika mau kiamat. Jadi Yesus nanti datang ketika mau kiamat. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang di pastor, yang datang di gereja, itu bukan Yesus anak Maria. Itu penyesat. Mana orang yang disesatkan yang banyak itu kata Yesus anak Maria? Nah, siapa pengikut Kristen? Pengikut Kristus di sini? Islam atau Kristen? Ya Kristen. Berarti orang banyak yang disesatkan oleh Kristen, oleh Kristus palsu adalah pengikut Kristus. Siapa mereka itu? Ya mohon maaf, Kristen. Kalau bukan Kristen, lalu mana orang sesat, orang banyak yang sesat pengikut Kristus? Ada nggak selain Kristen pengikut Kristus? Nggak ada, cuman Kristen aja. Makanya ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada sosok yang keluar dari goa kuburan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Siapa yang menginginkan kemudian disembah, diibadahi selain daripada Tuhan? Siapa yang selalu ingin menyamai Tuhan? Bukankah itu iblis? Dan dia berkata di data Matius 28 nomor 18, kepada aku telah diberi kuasa. Bukankah iblis ketika mencoba Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6? Yesus, ya iblis, sembahlah aku sus. Kalau kau menyembahku sus, aku memberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Sebab akulah penguasa dunia ini. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Itu kata iblis. Tapi dia tidak berhasil mencobai Yesus anak Maria, nggak berhasil. Maka iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada kala manakah, pada saat manakah kemudian waktu tepat itu? Pada saat Yesus Isa alaihissalam sudah tak ada di bumi, maka leluasa sang Yesus palsu, leluasa sa iblis mengaku Yesus.
Karena sudah tak ada nabi-nabi. Tidak ada nabi di saat itu. Tidak ada rasul lagi saat itu. Tidak ada nabi. Yesus adalah nabi terakhir untuk Bani Israel. Ketika dia diangkat ke langit, tak ada nabi pegangan sebagai pegangan akidah umat manusia. Maka iblis kemudian leluasa. Mau ngaku Musa juga boleh, mengaku sebagai Elia juga boleh, mengaku Yesus Kristus juga boleh. Iblis mau menyamar seperti apapun boleh. Apesnya, yang percaya bahwa itu adalah Yesus Kristus, orang Roma, Yunani. Maka didirikanlah kemudian kekaisaran Romawi. Agama pertama kerajaan mereka yang resmi adalah Katolik. Katolik ini nanti pecah karena diprotes sama orang-orang yang ada dalam Katolik itu sendiri, yang memprotesnya kemudian membentuk sekte baru bernama Protestan. Dari sana pecah lagi nanti. Wah, ini nggak benar ya. Pecah lagi menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi ini. Banyak sekali. Yang mana pada intinya semua adalah pengikut Yesus yang dilandaskan kepada perintah pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Maka terpecah-pecahlah anak keturunan Adam. Ada yang menyembah Yesus Kristus, ada yang menyembah kepada Tuhannya Yesus Kristus. Kamu dibilang jangan tepuk tangan dulu, nanti aja. Pas sudah mati live-nya baru tepuk tangan. Ya, lanjut Bang, silakan. Tanda apa yang apa tanda kedatanganmu wahai Yesus? Ah, itu kuncinya itu di situ. Itu kuncinya, Bang. Kalau pakai Al-Qur'an kasihan nanti. Bible aja pakai. Toh Bible Bang, itu Bang, adalah terus gini, Bang. Terus gini. Silakan. Jadi Ya. kita umat manusia ini kan yang bernapas di dunia ini kan manusia itu kan. Iya. Jadi kita ini kan keturunan Adam dan Hawa, ciptaan dari Allah Bapa di surga kan gitu. Benar. Jadi maaf nih, aku bukan mau menyinggung soal suku ataupun ras lain maupun agama lain gitu. Silakan, Bang. Kenapa Bang? Kristen dengan Islam ini selalu mendebatkan kebenaran menurut agamanya masing-masing, sementara di agama Buddha, agama yang lain kita itu nggak pernah tahu gitu. Sementara kita ini sibuk ini menyibukkan dengan penafsiran di Alkitab seperti ini, di Al-Quran seperti ini. Kenapa kita itu tidak belajar dengan agama yang lain seperti apa gitu? Yang saya penasaran kan, kenapa agama lain nggak diusik gitu? Kenapa agama lain itu nggak dibahas gitu? Kenapa Islam dengan Kristen terus gitu? Oke, baik. Sebelum saya jawab, bantu saya saudara untuk meluruskan. Menurut saudara, orang yang suka palsu-palsuan itu bagus atau tidak bagus? Suka berpalsu ria. Bagus atau tidak bagus, Bang? Menurut saudara. Misalnya nih, Anda melihat ada mobil mewah. Kemudian karena Anda ingin menyaingi, Anda membuat mobil palsu yang mirip dengan mobil mewah tersebut. Ada orang banyak duit, ya, karena Anda ingin menyaingi, ingin punya duit banyak, Anda membuat uang palsu. Ada orang yang kemudian memiliki emas, cincin emas yang cantik, lalu kemudian Anda ingin menyaingi, Anda membuat juga emas tapi palsu. Bagus nggak? Menurut saudara orang yang suka berpalsu-palsu ini? Menurut saudara, sebelum saya jawab yang tadi. Silakan. Pandangan pribadi saudara saja. Begini Silakan. Bang, menurut saya yang palsu-palsu ini contohnya macam emas palsu, contohnya macam mobil palsu gitu kan. Mobil saya belum pernah melihat yang palsu. Tapi kalau emas banyak juga artinya, walaupun dia itu palsu tapi masih memiliki arti bagi orang yang tidak memiliki, tapi dia itu ibaratnya bagi kami lah, macam yang mempunyai adat di Medan ini. Di saat kami tidak punya harta benda, emas palsu itu berguna buat kami untuk mempercantik diri di acara adat tersebut gitu, biar supaya tidak kosong kali gitu, biar ada aja dilihat orang, oh iya masih ada simpanannya seperti itu. Bagus itu Bang, kalau nipu orang kayak gitu. Sebenarnya bukan nipu Bang. Sebenarnya bukan nipu. Tadi katanya supaya orang lihat bahwa kita punya emas. Kan kita bukan, nipu itu loh. Itu bukan nipu menurut kami Bang. Karena gini Bang.
Kalau Iya, bagi iya, orang iya, Karo, iya. Bang, bagi orang Karo, kami adat suku Karo Iya. gitu. Kami ada di adat kami itu emas-emas, ada artinya emas-emas. Emas-emas itu pernik mempercantik Diri. mempercantik diri, dan itu bukan emas. Itu Tapi hanya sebuah simbol mempercantik, membentuk menjadi sebuah adat istiadat dia. Contohnya kalau abang pernah lihat adat karo pernikahan itu, dia itu ada di dada perempuannya itu macam kalung yang besar kali gitu. Terus di kepalanya itu pun ada. itu nanti bukan apa. emas ternyata. Itu bukan emas, Bang. Itu hanya mempercantik diri, dan aslinya itu memang mungkin dulu itu emas, tapi setelah modern gini kan nggak mungkin, Bang, emas sebesar itu dibawa-bawa. Kita pun kan takut gitu. Jadi Kenapa nggak warna terong aja, Bang? Warna ungu. Karena- Kenapa harus menyamai emas supaya dianggap emas sama orang lain? Gini, Bang, adat istiadat orang kita, Bang, adat istiadat orang Karo itu ada, memang dia itu bahasanya emas-emas, ada, Bang. Emas-emas, dia itu menyerupai yang bentuk emas itu ada. Itu wajib kita pakai di saat kita itu melakukan pernikahan. Seperti itulah adat kami. Supaya Makanya, dianggap banyak uang, banyak emas. bukan, Bang. Karena gini, bagi kami, Bang, adat istiadat Karo itu kan, waktu melaksanakan pernikahan itu, dia itu adalah raja dan ratu satu hari. Satu hari. Jadi kami itu seperti raja dan ratu. Walaupun kami itu berbohong bahwasanya emas-emas yang kami pakai itu adalah palsu. Tapi Berarti itulah bohong itu gunanya. boleh ya? Demi kebaikan menurut saya boleh. Menurut saya yang bodoh ini, Bang. Ya. Oke, saya sudah paham. Baik, saya akan jawab. Jadi ketika Anda bertanya, kenapa Islam dan Kristen ini senantiasa kemudian selalu berdiskusi, berdebat, dan saling mengungguli satu sama yang lain? Yang pertama, agama Kristen itu adalah agama yang diajarkan untuk supaya orang lain menjadi Kristen. Yang tadi yang saya katakan, Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Itu dulu. Jadi ada misi agung, ya, supaya kemudian orang di luar Kristen bisa menjadi Kristen. Jadikanlah seluruh bangsa, itu perintah. Anda harus menjadikan saya menjadi Kristen. Itu perintah. Matius 28 nomor 19. Markus 16 nomor 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi kalian diperintahkan untuk menginjili kami. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu di dalam agama saudara. Jadi agama Anda tidak seperti agama Yahudi. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Yahudi, itu nggak ada. Nggak ada tuh. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Musa, itu nggak ada. Atau di Hindu tidak ada kemudian ajaran jadikanlah seluruh bangsa menjadi Hindu. Atau Buddha, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Buddha, itu nggak ada. Hanya di Kristen yang punya misi kemudian jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Itu satu. Islam datang bukan kayak begitu. Islam mengatakan beritakan, berita kebenaran, beritakan saja, sampaikan saja. Yang mau percaya silakan, yang tidak percaya silakan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Itu dalam Islam tuh. Jadi Islam mengajarkan untuk diberitakan kepada orang lain, tetapi tidak dipaksakan untuk menjadi Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sedangkan di Kristen, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu perintah. Anda harus menjadikan saya. Kalau tidak, Anda berdosa, Anda bersalah. Anda melanggar perintah Bible, perintah amanat agung. Nah, sehingga ketika ada perintah menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut, maka apapun Anda lakukan seperti tadi, mas-mas. Orang Kristen menyebut Tuhan mereka menjadi Allah, membacanya Allah. Paulus Anda sebut Rasul. Di dalam kitab saudara hanya Bible Anda sebut Alkitab. Kalian suka berpalsu-palsu ria, demi apa? Demi untuk menjadikan orang lain menjadi pengikut Kristen. Bang Juma. Coba. Iya. Kami nggak membilangkan Yesus itu Allah, Bang. Yesus itu dia itu Tuhan, Bang.
Allah Iya. itu ya Bapa di sorga gitu. Iya, nah Maaf itu ya, dia. Bang Juma. Di mana Saya- original teksnya? Di mana di Bible Anda yang bahasa Yunani itu ada sebutan Allah? Bang Juma, Itu tidak Bang ada. Juma, Bang Juma, iya benar. Abang menanyakan sama orang yang seperti saya ini nggak bisa jawab, Bang. Yang saya Ya, bilang ini, supaya Anda yang tahu benar. Saya bahwa mencari agama tahu. Anda itu suka berpalsu-palsu ria berdasarkan dengan apa yang Anda katakan tadi tentang mas-mas. Siap. Berbohong boleh demi kebaikan. Bagi saya, bukan bagi orang lain. Itu Bible. Coba Anda lihat kenapa disebut Bible Anda dengan sebutan Alkitab. Apa dasarnya? Padahal Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab adalah nama lain dari kitab sucinya umat Islam. Kenapa pula Kristen ikut-ikutan menyebut Bible dengan sebutan Alkitab? Apa tujuannya? Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu suka nipu-nipu. Penyesat itu suka Begini, kamuflase. Begini, Bang. Ah, Semalam saya mendengarkan komalnya Kak Mikana sampai jam 2:30 pagi. Jadi dalam pikiran saya ini masih dekat ini. Dia bilang semalam agama Islam itu adalah agama terakhir. iya, karena Yesus Yang menjelaskan mengatakan semalam, Yesus mengatakan apa tentang agama Islam? yang menjelaskan semalam Bang siapa ya semalam? Yesus mengatakan apa tentang agama Islam? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti syarat untuk masuk surga, agamanya harus lebih sempurna, lebih baik daripada ahli Taurat. Berarti apa tuh? Islam. Yesus berkata Gini, masih Bang. banyak hal ya. Ya silakan. Bang Juma, maaf ya Bang. Silakan. Saya mendengarkan menurut cerita dari Kak Mikana semalam. Menurut penjelasan dari umat muslim semalam yang masuk ke dalam roomnya Kak Mikana. Dia bilang semalam itu bahwasanya Al-Quran itu adalah agama terakhir setelah dari Kristen, agama tertua. Dia bilang semalam. Mencari kebenarannya pun saya masih mencari nih Bang. Jadi menurut yang cerita semalam itu, kalau memang dia itu agama terakhir, mengapa abang bilang sekarang bahwasanya Al-Quran itu adalah tafsiran dari apa tadi bang? Alkitab itu adalah persamaan dari Al-Quran, begitu ya bang? Yang tadi abang Bukan. bilang tadi apa? Begini saudara, kitab Anda itu kan aslinya bahasa Yunani. Iya benar. Terus kenapa menjadi Alkitab? Kenapa menjadi namanya nama kitabnya umat Islam? Oh, Jadi oke. Alkitab. Ini mungkin bisa saya jawab Bang Juma. Kalau dia karena gini, bahasa Yunani itu kan tidak bisa kita mengerti itu Bang. Artinya apa gitu kan? Kecuali ada artinya di bawahnya, seperti Al-Qur'an pun kan ada itu bahasa Arab yang aslinya kan ada kan Bang. Tapi di bawahnya kan ada itu bahasa Indonesianya. Kan gitu. Menurut Yeah. saya, bagi saya ini, menurut pemikiran saya yang tidak berilmu ini, mungkin dia ini diterjemahkan menjadi Alkitab karena dia ini sudah diartikan dengan bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu, Bang. Alkitab Jadi- itu mana ada bahasa Indonesia, Bang? Alkitab itu bahasa Arab. Oke. Oke. Sekarang bahasa Arab. Alkitab itu bahasa Arab aslinya. Ya. Oke. Terus Bang, terus. Bahasa Indonesianya buku. Bukan Bang, ini arti menurut saya ini Bang, yang tadi Abang jelaskan ini, pemikiran saya ini bahwasanya isi Alkitab itu adalah bahasa Yunani. Seperti itu tadi Bang. Bahasa Arab Alkitab itu. Jadi gini, saudara. Heeh. Kitab Anda itu kan bahasa Yunani. Ya, Ketika benar. masuk ke Indonesia, terjemahkanlah secara jujur dalam bahasa Indonesia. Iya. Kan sudah Alkitab. terjadi. Lah Alkitab itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Tetapi lembaga Bible menyamanyamakan dengan penduduk mayoritas punya kitab, yaitu Al-Quran, Alkitab.
Supaya apa tujuannya? Supaya banyak umat Islam menjadi pengikut Yesus Kristus. Makanya kitabnya yang bahasa Yunani, Biblos atau Biblika, dirubahnya menjadi Alkitab. Itu makanya saya bertanya, apakah sesuatu yang suka berpalsu-palsu itu baik? Tentu tidak baik. Yang suka menyamai dirinya dengan orang lain, itu tidak baik. Itu perbuatan bagus, itu penyesat itu. Berarti menurut penafsiran abang, Alkitab itu palsu. Sekarang saya tanya gini, bisakah firman Tuhan itu dikoreksi dan direvisi? Bisa tidak firman Tuhan dikoreksi direvisi oleh manusia? Bisa enggak? Ya, menurut saudara? Karena gini bang, kalau menurut saya, enggak, saya tanya dulu saudara. Bisa tidak firman Tuhan dikoreksi direvisi manusia? Oke, ini saya jawab. Menurut saya pun masih belum tahu ini bang, kenapa ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Setelah perjanjian baru berarti manusia yang ditanya bang, yang ditanya dijawab bang. Kakak menghargai sedikit pertanyaan saya. Saya itu mau ngomong sama Bang Juma. Sebentar. Pertanyaan saya, apakah firman Tuhan bisa dikoreksi dan bisa direvisi? Tidak bang. Tidak. Nah, kitab Anda direvisi berapa kali dalam berapa tahun? Itulah yang saya nggak tahu itu bang. Nah, berarti kitab Anda, ketika Anda bertanya, apakah menurut Anda kitab saya bukan firman Tuhan? Saya katakan, kitab palsu, saya katakan, itu bukan firman Tuhan. Buktinya dia bisa direvisi, bisa dikoreksi oleh manusia. Sedangkan yang disebut firman Tuhan, mustahil bisa dikoreksi manusia. Berarti kitab Anda bukan firman Tuhan. Bagaimana Abang bisa menjelaskannya bahwasanya kitab itu bisa direvisi sama manusia? Ada contohnya? Loh, sekarang kitab Anda itu berubah-ubah. Coba lihat terjemahan antara tahun 1974, 1982, kemudian terjemahan 1964 dengan yang baru-baru ini TB2 2023. Itu berbeda-beda. Kok bisa dikoreksi? Kok bisa direvisi? Salah satu contohnya, babi menjadi babi hutan. Itu ada disebut di ayat mana, Bang? Imamat 11 nomor 7. Oke, terus lanjut, Bang. Nah, itu buktinya. Tuhan Anda, sembahan Anda disebut Theos. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Allah. Kenapa bisa berubah kayak gitu? Oke, terus? Ya itulah yang saya katakan saudara, mustahil firman Tuhan bisa dikoreksi, diperbaiki oleh manusia. Yang bisa diperbaiki dan dikoreksi oleh manusia hanyalah perkataan manusia. Dengan kata lain, kitab Anda bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mustahil bisa dikoreksi, bisa diperbaiki. Masa kita yang ngoreksi Tuhan sih? Masa kita yang merevisi perkataan Tuhan? Tuhan kau salah, yang benar begini. Masa bisa kayak gitu? Berarti Tuhan itu tidak sempurna, tidak maha tahu. Sehingga butuh manusia untuk meluruskan lagi ucapan-ucapannya. Itu bukan Tuhan, saudara. Makanya kami umat Islam tidak pernah menganggap kitab Anda itu sebagai firman Tuhan. Al-Quran saya mengatakan, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan itu firman Tuhan, padahal itu bukan firman Tuhan. Itulah kitab saudara. Sabar dulu ya, diambil alih senjata. Saya ada telepon, ada tamu saya di bawah mungkin. Oke, silakan Bang. Gimana itu Bang? Bibelmu yang kalian anggap kitab suci ini sering direvisi ternyata ya. Berapa versi ya? Versi selebar, versi banyak-banyak lah saudara. Silakan. Atau Bang Dewa, siapa mau diskusi nih? Bang Dewa mau masuk? Ustadz Arif. Baik, Bang Ustadz Arif. Assalamualaikum Bang Dewa. Assalamualaikum guys, tolong di follow akunnya Bang Ustadz Arif RH ya. Di follow akunnya, dikena tombak saudara-saudaraku yang tercinta semuanya. Akun baru di follow akun Ustadz Arif RH. Dan jangan lupa juga follow akun semua narasumber di atas. Terima kasih, stay tune. Nah, bener tuh kan, Bible sering direvisi. Sudah diakui Bang ya. Gimana Bang? Silakan, Gigin. Semoga ya apa yang dipaparkan Bang Zuma itu
diambil ini ya Bang sebagai pelajaran. Jadi setelah ini kau turun, buka Biblemu, cari semua apa yang disampaikan Bang Zuma itu, ya. Karena apa yang dinarasikan itu oleh guru kami itu, ya itu bukan asumsi, itu berdata, ada data di Bible. Banyak yang ini yang direvisi-revisi ya, banyak yang ditambahin, ada yang disisipkan itu Bang. Mau lihat contoh yang disisipkan Bang? Disisipkan masuk di Biblemu, Bang Gigin. Boleh Kak. Baik Bang, coba buka 1 Yohanes 5:7. Halo, maaf Kak. Nanti Ya. nanti Kakak chat aja saya melalui DM pesan. Nanti saya baca ayatnya gitu. Saya pun Tapi ini aja, satu aja ini dulu Bang. Karena di sini pun udah mau buka puasa ya. Oke. Coba Bang, itu 1 Yohanes 5:7. Itu Bapa, Putra, Roh Kudus itu tadinya tidak termasuk di dalam Bible. Tapi disisipkan masuk oleh para penulis. Jadi apa ya aku bilang ya? Itulah Biblemu Bang. Kalau kamu banyak. Jadi begini ya teman-teman, supaya jadi pengetahuan juga kita ya. Kalau ada dalam kurung itu di Bible ya, di Bible nih kalau ada dalam kurung di dalam Bible ini, itu adalah tambahan atau sisipan yang tadinya tidak ada kemudian diadakan. Itu cara mengetahui ya. Kalau tidak tadinya di Bible, Kak, halo Kak. di Maaf, Bible halo. ada tanda kurung, kemudian kalimat kemudian ditutup kurung, itu tambahan atau sisipan. Kak, maaf Beda ya. lagi yang tadi revisi yang di Kakak ini. Apa jangan Bang? memberikan Kenapa? asumsi, Ya. Kakak jangan memberi asumsi bahwasanya itu membuat perpecahan. Saya nggak terima dengan Kakak bilang itu Bukan ada tanda asumsi, itu kurung. fakta. Kakak melihatnya dari Fakta. mana? Makanya Langsung gue dari bilang Alkitab buka, atau itu fakta. gini, Kakak Iya, di kakak- Bible itu loh. Coba buka, Data itu coba buka. Ada ada Bible di di situ. catatan Buka itu. kaki, ada di catatan kakinya itu kan data itu ada orang sisipan. Kak, Ada gini itu. loh. Ya kan Ustaz. Dengar dulu. Udah lama saya hafal ada Biblemu. hak juga berbicara kan. Dengar dulu, kakak kan ngasih pendapat ke saya bahwasanya di ayat segini ada tanda kurungnya. Kakak melihatnya itu di Google atau langsung dari Iya, Alkitabnya? saya melihat dan membacanya. Di mana? Kakak lihat di mana? 1 Yohanes 5 ayat 7 itu misalnya itu Bunda. Kakak melihatnya Ayat di sisipan mana? itu. Iya. Itulah aku sampaikan Ustaz. 1 Yohanes melihatnya di 5:7 mana? itu Kakak melihatnya di mana? Kakak melihatnya Di di mana? Biblos. Di Di Biblosmu Biblos. Bang, di Bible. Iya. Kakak melihat langsung di Alkitabnya atau dari Google? Iya, makanya aku bilang buka banyak belajar lah kau saudara ya, biar kau pinter, jangan cuma modal iman saudara, banyak belajar. Kakak jangan membelokkan pertanyaanku. Kakak melihatnya dari Google atau langsung dari Biblenya? Ya, saya lihat. Gimana sih? Kakak nggak bisa jawab. Kakak nggak bisa jawab. Kakak Jadi kita kakak melihatnya dari Bible langsung atau dari Google? Mbak Nadia, aku lagi di jalan nih, nggak mau perangkat tapi nggak apa-apa. Aku buka ya. Bentar aku buka nih. Ini supaya kau jangan cuma modal iman ini doang, nggak mau belajar. Jadi anak muda itu harus banyak belajar. Ku tengok kau masih muda ini, banyak belajar lah saudara ya. Kita buka dulu nih. Aku lagi di jalan, nggak apa-apa. Izin. Aku lagi di jalan nih, mau buka Udah, puasa. jalan Bentar Bang kakak ya. itu pun Bentar Kakak Bang, jelaskan saya aja. kasihkan. Kita mau bukti kan, sabar lah. Ini makanya kok nggak pinter-pinter dikasih tahu, nggak mau nyimak dulu, nyimaklah dulu. Kakak Kau mau melihatnya. imani, kau mau percayai atau enggak, itu bukan urusan saya ya. Itu Benar, imanmu. Pak. Cuma kasih lihat. Pak. Ini, bentar saya kasih kau lihat kau ya, saudara ya. Nah, oke. Nah, aduh ya Allah ya Rabbi. Oke, nih, saya lagi di jalan, nggak apa-apa lah. Izin ya, aku buka kamera dulu. Mana dia? Oke. Bentar ya. Nah, ini ya. Siapa moderator? Besarin dulu karena tanganku satu. Bang Kaisar, besarin dulu Bang Kaisar. Saudara, aduh goyang-goyang ya. Saya lagi di mobil nih. Ya Allah ya Rabbi, kan goyang. Nih, coba sebab ada yang memberi kesaksian di dalam kurung dia.
Nih Yohanes 1:57 Bang. Sebab ada yang memberi kesaksian di dalam kurung di dalam sorga Bapa, Firman dan Roh Kudus. Kita klik itu ya, cara belajarnya itu kita klik. Oke, saya klik ya. Aduh ya Allah, saya lagi di jalan. Nih, kita klik ya. Klik, ini dalam kurung nih. Tutup kurungnya nih nyebrang ke bawah nih. Tutup kurungnya nih nyebrang ke nomor 8. Oke, kita klik ya tafsirannya nih. Ini di Bibelmu sendiri nih, para ahli Bibelmu sendiri yang ngomong nih. Nih. Kak, Nih Bang, baca di sini ya. Nih. oke, paham. Oke, Kak, gini. Yohanes nih, bagian ayat ini, sebentar Bang, biar kau pinter lah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli artinya palsu. Disisipkan nih Bang. Naskah ini disisipkan. Ini yang dalam kurung ya, nih. Di dalam surga nih. Jadi ini disisipkan Bang ya. Kalau disisipkan berarti ya ditambahin. Oke ya Bang ya. Jadi ini punya Bill yang menafsir. Bapak gereja yang menafsir ya. Yang mengatakan bukan sumbernya dari Muslim. Ya, oke Bang ya. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli berarti palsu. Ya, 1 Yohanes 5:7-8 nih. Ya Bang ya. Jadi banyak belajar lah Bang ya. Oke, lanjut. Baik, teman-teman jangan lupa di tap-tap layarnya teman-teman ya. Bunda Rama di sini atau aman masih? Iklan dulu, Aman ya? iklan dulu. Ya, baik, masih aman ya. Aman ya, nggak begitu terdengar ya suara tadarusan ya. Aman. Baik Bang Gigin, pegangan jangan sampai oleng, pakai sabuk pengaman, tarik rem tangan. Kejadian dan kedatangan makhluk halus mengaku Tuhan. Bilangan menyesatkan, pasal 1 ajaran pagan, butir 2 anak Tuhan dilahirkan. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya terlihat botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak, Agabus mengutuk, penyesat kafir berteriak. Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan pulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Dan akhirnya menemukan Dewa Tamus. Penyesat ini pendusta yang beringas, siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis si botak ulus membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib, tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajahkan limbah Roma Yunani. Jika isinya bagus, kau bilang firman. Jika isinya